Lu sekarang gantian tak tanyain. Kalau misalnya ada yang tanya gini, Van, Pak, virus ini dari mana sih? Kalau setahu saya, kalau yang terjadi itu sudah pasti atas izin Tuhan. Kalau menurut Vanuel gimana? Pasti Tuhan gini. Aku dulu pernah bahas di YouTube, ya kan. Asal muasal virus dari mana? Kalau dulu berdasarkan pengetahuanku, virus itu Tuhan ciptakan untuk tujuan yang baik. Salah satunya untuk menjaga soal ketersediaan klorofil. Aku lupa. Ada banyak itu. Ya, ada memang banyak. virus diperlukan. Virus ada banyak yang baik. Terus setelah kejatuhan manusia ini ke dalam dosa, ya kan, pengaruh, semua terpengaruh. Karena manusia ini sebagai raja atas alam semesta jatuh. Jadi perbandingan gini, manusia ini raja atas alam semesta, raja atas binatang. Ya, kita yang punya akal budi untuk ngatur ini semua. Nah, betul kan? Waktu manusia ini jatuh ke dalam dosa, dia taat sama hewan yang adalah ular itu. Jadi otoritas raja hilang, jatuh kepada nggak ada. Otomatis hewan juga nggak punya raja. Jadi dia bisa berkembang sesuka hatinya, mau makan sesuka hatinya, karena nggak ada raja yang mengatur. Nah, virus pun gitu. Jadi dari virus yang baik dia berubah gara-gara kerusakan alam ini. Itu. Setuju. Manusia pun berubah. Jenis penyakit tambah banyak. Jenis kelainan-kelainan genetik tambah banyak. Berubah kan manusia. Kalau di Alkitab bisa ratusan tahun ya. Tambah lama tambah pendek umurnya. Tambah lama aku merasa daging ini tambah lemah, Van. Gitu ya. Baru aku tuh sadar akhir-akhir ini. Daging ini lemah soro ya. Kalah oleh virus yang ukurannya cuma biro nano. Iya. Terus dipikir lagi. Kalau misalnya sedemikian lemah kita itu. Mau minta pertolongan siapa? Mau minta backup siapa? Iya loh, kadang-kadang nek lenger-lenger mikir-mikir kayak gitu tuh luar biasa Tuhan tuh. Gak ada apa-apanya kita. Iya. Di satu sisi tapi manusia tetap harus belajar ya kan. Iya. Harus berkembang, Harus ilmu kedokteran ya kan. Ya harus kerjasama lah ya sama Tuhan ya. Betul. Ya. Minta, maksudnya kita nggak cuman mikir-mikir tok ini tapi benar-benar harus berdoa juga. Betul tah. Yang tak kerjakan nih betul dah, seharusnya ya apa. Itu juga pimpinan Tuhan tuh penting banget Van. Ya. Kadang-kadang ya, saya kira sih di semua profesi ya Van. Di semua profesi gak cuma dokter. Kadang-kadang saat kita tuh bingung, contoh kalau dokter bingung, ini enaknya dikasih sing mana. Feel itu tadi salah satunya minta pimpinan Tuhan Van. Kalau gak gitu, kalau jalan sesuai dengan pikiran kita belum tentu betul. Belum tentu berhasil. Ya, aku juga pernah gitu ya. Komputer tuh ilmu eksak. Kalau ndak 0 ya 1. Yeah. Pernah kayak gitu. Ini waktu aku skripsi. Waktu aku bikin berdua sama adik angkat kelasku. Kita bikin berdua, selalu ada error yang kita ndak tahu. Nggak ketemu tuh mana di perintahnya wakil. Sudah dipetani, jadi ada 3.000 lembar itu kita petani bolak-balik. Nggak ada salah. Di jalano error. Aneh ya waktu ujian hilang sama sekali. Isa berarti? Kenapa enggak Tuhan kerja lewat situ? Isa, menurutku Isa. Ini bukti nih. Aku sampai kaget. Di luar nalar ya berarti? Di luar nalar loh, ilmu eksak loh. No kalau enggak 0 ya 1. Nggak mungkin, bagiku nggak mungkin. Tapi kok Isa ya? Wah itulah. Memang betul ya, semua profesi itu harus butuh Tuhan ya. Betul. Ya, semua profesi, semua. Mau bisnismen, mau apa. Semua profesi minta tuntunan Tuhan. Ngomong-ngomong soal Tuhan nih ya.
aku kemarin itu lagi cari tahu soal Yesus, Oke. ya kan? Yesus ini kan dia tidak lahir atas dasar hubungan seksual. Nah, ada profesor yang klaim bahwa dia itu kromosomnya cuma 23. Betul. Masuk akal kayak gitu? Nggak ada manusia yang bisa kromosom 23. Nggak ada. Nggak ada. Berarti harus 46 kan? Ya. 46 plus kromosom seksual. Plus 1 berarti ya? Ya. Berarti Gitu. salah dong ya. Nek bilang Yesus tuh kromosomnya cuma 23. Ya mungkin aja, Van. Mungkin aja. Ya mungkin lah kromosom 23 hidup. Lah kalau Tuhan yang suruh. Oh, tapi kan gini, Yesus itu kan harus manusia. Ya 100% manusia tapi 100% Allah. Ya. Kalau 100% manusia, berarti kromosom harus 46. Kan nggak ada masalah dengan itu kalau 46. Kalau 23, ada masalah enggak aja dengan orang yang kromosom 23? Apa bisa hidup? Nggak ada manusia yang kromosom 23. Berarti kan nggak mungkin ya. Tapi ya mungkin aja, Van. Mungkin aja. Mungkin. Kalau Tuhan 23 bisa jalan, malah bisa menyembuhkan orang lain bisa. Oh, iya. Jangankan kromosom separuh, Van. Kromosom kalong 1 itu udah jadi sindrom Down. Itu sindrom Down itu namanya bagus, tapi itu kelainannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh. Itu kurang 1 kromosom loh, Van. Nah ini kurang separuh, Van. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa berdiri orang. Nggak mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya memang entah profesornya penelitian dari mana, kalau kromosom 23 dan ternyata hidup, menurut saya bisa aja. Dia nggak nemu Yesus sih. Dia nemu bekas darah. Ya, aku lihat itu. Lihat. Itu kan bekas. Maksudnya darah itu sudah anggaplah 2000 tahun. Apa ya darah itu tereduksi kromosomnya? Kalau lama dibiarno gitu. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Aneh enggak tapi? Ya aneh. Tapi kalau dikerjakan dengan iman ya mungkin. Kalau pakai iman tuh semuanya bisa, Van. Kalau pakai iman itu yang mustahil aja bisa loh. Iya. Yang gitu penting ya. beriman, iya. tapi yang penting, Van ya. Kita tuh beriman jangan karena kromosomnya Yesus tuh 23 atau 46 lah. Ya. Iya. Nah aku nggak peduli kromosomnya Yesus 23 atau 46. Aku percaya dia 100% manusia, 100% Allah. Ya, betul. Cuman kan gini deh, ada serangan-serangan dari orang luar itulah. Gara-gara klaim ini, dia ngeklaim kromosom Yesus 23, akhirnya yang nyerang itu bilang ini, tuh kan bukan manusia. Bukan manusia itu 23. Nggak bisa, Van. Untuk memperdebatkan ini, kita sesama Kristen aja eker. Apalagi orang luar. Tambah nggak nyambung, Van. Bukan bagiannya dia gitu loh. Kita yang baca Alkitab, kita yang berdoa minta tuntunan Tuhan, kadangnya sih nggak ngerti kok, Van. Kan memang nggak bisa dimengerti. Iya. Kadang-kadang nggak ngerti, ya kan. Lah jangankan mereka yang cuma bisa asal tuduh, gitu loh. Nggak mungkin nyampe, nyampe. Dan manusia itu lepas mau agama apapun dah, itu lebih mudah mencari kesalahan daripada mencari kebenaran. Orang akan lebih suka nyari kesalahan daripada kebaikan. Satu wajah, Van, mulus ya. Satu jerawat, saya dipikir yang mana, Van? Satu. Jerawat ya, jerawat ini mencek no, berarti dipitres di kapak no. Padahal lihat kan apa saya yang baik-baik. Kok fokusnya sama ini sih? Ya. Iya. Kira kok fokusnya sama hal yang kecil sih gitu. Iya. Jadi ya memang biarkan aja. Kalau dipikir secara, jangankan tentang kejadiannya kromosom 23 apa 46, tentang semua mujizat yang Yesus buat juga sampai sekarang nggak bisa terima akal. Iya. Pakai ilmu tai chi atau ilmu apapun di dunia nggak ada yang bisa, Van. Ya kan? Iya. Pakai iman aja. Berarti ini salah satu dokter yang percaya mujizat ya.
Ya. Ah, Oh iya Van, aku percaya mujizat. ada orang-orang tuh nggak percaya loh mujizat tuh. Aduh Van. Eman gak percaya mujizat tuh. Oh emang. Eman. Kita tuh kalau nggak naruh harapan ya. Tambah kasihan kita nih manusia Van. Lemah tadi itu ya daging. Iya. Iya. Kita nih udah lemah, kita harus punya harapan gitu loh. Wes lemah, gak punya harapan, gak percaya keajaiban atau mujizat. Gak percaya Tuhan. Aduh, Tambah susah ya. kasihan sekali tuh, kasihan. Kasihan. Nah itu tugasnya Vanuel ini. Terus aku mau tanyain lagi ya. Mhm. Kapan lalu aku dengar statement dari orang itu gini. Ini soal aneh-aneh memang. Golongan darah Yesus ya. Lagi. Ada loh sing tanya gitu. Itu tadi, saya mikir jerawat itu tadi loh ya. Dia bilang gini, golongan darah Yesus itu pasti AB. Mhm. Statementnya dia gini, kenapa kok AB? Golongan darah AB itu punya antigen golongan A, Mhm. punya antigen juga golongan B. Mhm. Loh terus golongan O gimana? Tak tanya, nggak ditebus berarti. Jadi maksudnya dia gitu gini, Yesus itu golongan darah AB karena dia mewakili semua darah. Jadi waktu Tuhan Yesus ditebus mati di atas kayu salib, nebus kita semua golongan darah itu kena. Masuk akal nggak? Nah ini yang baru denger sekarang ini. Tapi puji Tuhan ya Van, pada waktu Yesus disalib belum menemukan penggolongan darah. Oh, Ya, jadi anggapannya Tuhan Yesus mati mengucurkan darah untuk semua umat manusia. Gak mandang golongan darah Van. waduh ini ngeles ini. Ngelesnya pintar. Iya kan Van? Iya. Iyalah. Iya. Tapi masuk akal nggak gitu, Cek? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akalnya gimana ya? Tuhan itu adil loh Van. Bukan berdasarkan golongan darah gitu ya? Gak pernah pilih-pilih. Nggak secara medis, apa benar AB itu mewakili semua golongan darah? Enggak. 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 A, B, AB atau O itu ya unik dengan jalannya masing-masing. Oh, nggak ada kesamaan dari antara masing-masing itu? Enggak. Oh. Enggak. Berarti Enggak, ya ini enggak, memang enggak. iseng aja ya dia. Ya iseng banget itu. Aduh, coba cari kasih kerjaan yang lain aja deh. Aduh. Tak bayangin kalau ada yang tanya kayak gitu. Coba pada waktu Yesus disalib, tak suruh periksa golongan darah dulu. Gitu. Tetes satu tetes. Biar ketahuan ya kromosomnya berapa juga. Aduh. Tapi justru karena sains pada waktu itu belum ada. Ya kita memang harus beriman dengan itu, dengan hal yang kita percaya itu. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Untung ya belum ada ya. Untung Van. Kalau wes ada, Pele-pele jadi nih. golongan darah Yesus AB, yang O merasa didiskriminasi. Nah, terus gimana? Harus ada lagi gitu untuk nebus darah yang O? Iya. Iyalah. Berarti tepat waktu ya memang. Tepat waktu. Bukan pada saat sains ini sudah mulai ini ya. Oh iya. Udah mulai maju ya enggak. Iya. Dulu. Oke lah. Makasih aja ya. Sudah hadir, sudah banyak berkati kita semua.